atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual, melainkan menganalisis suatu wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tujuan ilmu ekonomi regional menurut Ferguson terbagi menjadi tiga. Yang pertama full employment, yang kedua economic growth, yang ketiga price stability. Manfaat ekonomi regional terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat makro yaitu bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah. Yang kedua, manfaat mikro, yaitu bagaimana ilmu ekonomi regional dapat membantu perencanaan wilayah, menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan wilayah suatu kegiatan atau proyek. Ekonomi pembangunan adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi regional dan ekonomi pembangunan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perbedaan antara keduanya yaitu ilmu ekonomi pembangunan kurang membicarakan perbedaan hubungan antar bagian wilayah, sedangkan ekonomi regional mengutamakan bahasan tentang perbedaan atau hubungan antar wilayah. Yang kedua, objek ekonomi pembangunan mencakup seluruh wilayah dari suatu negara, sedangkan ekonomi regional biasanya hanya membicarakan bagian tertentu saja dari wilayah suatu negara. Yang ketiga, ekonomi pembangunan membahas hal-hal seperti moneter, fiskal, perpajakan, impor dan ekspor, tahapan-tahapan pertumbuhan dan berbagai kebijakan makro lainnya. Ilmu ekonomi regional membahas hal-hal seperti pengaruh pengembangan satu daerah kota terhadap daerah kota lainnya. Yang keempat, banyak model analisis dalam ekonomi pembangunan dengan sedikit modifikasi dapat diterapkan dalam ekonomi regional. Misalnya, teori Hart-Bromar, teori ekonomi klasik, analisis input-output, perhitungan GNP, dan lain-lain. Adapun banyak model yang spesifik ilmu ekonomi regional tidak dapat diterapkan pada ilmu ekonomi pembangunan. Yang kelima, ekonomi pembangunan banyak berisikan teori-teori murni atau positive change, sedangkan ekonomi regional banyak berisikan rumus-rumus aplikasi atau normative sense. Konsep wilayah dalam ilmu ekonomi regional. Yang pertama, wilayah homogen yang didefinisikan atas kesamaan karakteristik beberapa daerah. Yang kedua, wilayah nodal atau nodal polarized region adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan ketergantungan antar pusat dan daerah belakangnya. Yang ketiga, wilayah administratif adalah wilayah yang batasan-batasannya ditentukan berdasarkan kepentingan administratif, pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, dan RT/RW. Ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi pembangunan memiliki persamaan. Di antaranya adalah yang paling mencolok sasaran, yaitu bagaimana mereka mencari langkah-langkah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun di antara keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu luas cakupannya. Nah, ekonomi regional ini juga memiliki keunggulan, yaitu dapat menentukan kebijakan awal. Contohnya seperti menyarankan komoditi, menyarankan kegiatan apa yang dapat menjadi kegiatan unggulan, dan di mana komoditi itu dapat berkembang. Terdapat 4 konsep wilayah yang lazim dibahas dalam ilmu ekonomi regional. Yang pertama adalah wilayah homogen, yaitu wilayah yang memiliki kesamaan ciri ataupun karakteristik.
Yang kedua adalah wilayah nodal, yaitu wilayah yang memiliki keterkaitan ataupun ketergantungan antara wilayah inti ataupun wilayah di sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah wilayah administratif, di mana wilayah ini ditentukan atau batasan-batasan wilayah ini ditentukan oleh adanya administratif pemerintah ataupun politik. Contohnya seperti provinsi, kecamatan, kabupaten, kelurahan, desa, ataupun RT dan RW. Nah, yang terakhir adalah wilayah perencanaan. Yang terakhir adalah wilayah perencanaan, yaitu wilayah yang ditentukan oleh keputusan-keputusan ekonomi. Kurang lebih kami mohon maaf, kalau Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum